warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Novia Amanda Fitri, NPM 2321010023. Hukum keluarga kelas B. Di sini saya akan membacakan tentang hukum perdata internasional dari bab 8 sampai bab 13. Yang pertama bab 8, yaitu penyeludupan hukum atau penghindaran pelaksanaan hukum. Penyeludupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing, kadang-kadang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Lembaga penyeludupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak-hak yang diperoleh, bahwa penyeludupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh karena pada penyeludupan hukum kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Tujuan penyeludupan hukum adalah untuk dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki. Selanjutnya bab 9, yaitu hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Suatu kontrak dagang yang mengandung foreign elements atau unsur internasional, maka dalam pelaksanaannya adalah dapat menimbulkan persoalan. Yang pertama, hukum manakah yang berlaku atas perjanjian tersebut? Yang kedua, pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili jika terjadi sengketa hukum antar para pihak dalam perjanjian? Pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi kontrak yang dibuatnya. Kontrak yang tidak dapat dilakukan, pilihan hukum antara lain yang pertama, kontrak kerja internasional, dan yang kedua, kontrak jual beli senjata. Yang selanjutnya bab 10, perbuatan melawan hukum dalam HPI. Perbuatan melawan hukum yang timbul karena kesengajaan atau hanya karena kelalaian apabila perbuatan seseorang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain. Di Inggris itu dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, perbuatan melawan hukum yang terjadi di luar Inggris. Yang kedua, perbuatan melawan hukum yang terjadi di wilayah Inggris. Terhadap perbuatan hukum yang terjadi di Inggris, meskipun kedua belah pihak yang dirugikan dan yang kerugian adalah orang asing yang selalu dipergunakan lex fori atau hukum yang mengadili perkara. Apabila perbuatan melawan hukum itu terjadi di luar Inggris, maka dimungkinkan untuk menerapkan hukum asing. Asas-asas HPI tentang subjek badan hukum yaitu asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham, asas center of administration atau bisnis. Yang ketiga, asas place of incorporation. Yang keempat, asas center of exploitation. Bab 11 selanjutnya asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Dalam HPI, pembahasan mengenai benda dilihat dengan benda tetap dengan benda tetap dengan benda bergerak, dan benda berwujud dengan benda tidak berwujud. Hal ini karena di dalam pelbagai sistem hukum mengklasifikasi tentang benda secara berbeda-beda. Dalam HPI mengenalkan dua asas untuk menetapkan klasifikasi benda berdasarkan yang pertama, hukum dapat dari tempat gugatan atas benda diajukan atau lex fori. Yang kedua, hukum dari tempat benda berada atau terletak yaitu lex situs. Selanjutnya bab 12, yaitu yurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Kewenangan yurisdiksional forum dalam konteks HPI diartikan sebagai masalah apakah sebuah forum akan mengadili dan memutuskan sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Selanjutnya bab 13, yaitu pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing tidak hanya hukum asing yang tertulis yaitu perundang-undangan, melainkan juga hukum tidak tertulis yaitu hukum kebiasaan, jurisprudensi dan doktrin atau pendapat para ahli dari negara yang bersangkutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.